Aku Bisa atau boleh? aku ada bekas lukanya gitu. Itu parah loh, sakit banget loh. Cuma tinggal sedikit lagi. Kenapa sih lebay banget, sedikit aja. Halo guys, welcome back to Danandita Channel. Akur ya. Akur di depan kamera. Gimik. Menurut kamu aku ini lancar nggak nih ngejelasin nih? Insya. Aku biasanya beda deh kalau depan kamera. Kalau di belakang kamera cerewet ya. Ini cerewet banget kalau ngomong tuh kayak nggak ada habisnya. Cuma di depan kamera kayak Malu-malu. Oke, kali ini di segmen ini aku akan menjelaskan tentang tips menjadi pramugari. Siapa? Siapa yang nanya? Bisa. Nggak banyak ya, katanya banyak banget netizen tuh. Teman-teman yang nanyain tipsnya Mbak Dita mau jadi pramugari tuh gimana sih? Karena aku nggak sempat bikinnya gitu loh. Jadi mau kita bikin di sini nih? Iya, sama kamu. Karena kamu kan yang ini kan sebagai orang awam juga yang nggak ngerti tentang pramugari. Iya kan? Jadi nanti biar ini yang nanya. Oke, jadi kira-kira gitu ya. Kita juga pengen tahu nih apa sih tipsnya buat jadi pramugari. Jadi nanti kalau misalnya anak aku mau jadi pramugari, anak kita dong. Bisa gitu. Ikutin terus ya, stay tune. Hai guys, aku Monda Bekri. Jangan lupa comment dan subscribe biar keren kayak aku. Jadi pramugari itu yang paling utama itu syaratnya apa sih? Yang paling utama ini kayak berdasarkan pengalaman aku pribadi ya gitu. Karena kan dari awalnya aku bilang karena kan mungkin takutnya nanti teman-teman yang udah jadi pramugari nggak kayak gini. Ini kan berdasarkan pengalaman aku pribadi yang aku alamin gitu loh ya. Kalau misalnya beda ya mohon maaf gitu, karena kan setiap yang interview atau yang ngetes kan beda-beda orangnya gitu. Ya, ini berdasarkan pengalaman aku. Tes tips yang pertama. Ya, apa tuh? Tuh kan kagok. Tips yang pertama yaitu adalah niat. Itu selalu aku bilang ya, kalau misalnya aku ditanyain sama orang gitu atau gimana sih kak caranya, gimana sih gitu, pasti aku selalu jawab kalian harus niat dulu. Kalau kalian niat, kalian mau gagal, mau nggak lolos, pasti kalian tetap akan bangkit, akan memperbaiki diri kalian untuk mencoba lagi. Gitu. Kayak di itu ya, buku Sinar Dunia zaman dulu tuh. Where there is a will, there is a way. Jadi di mana ada niat, di situ ada jalan, gitu ceritanya. Aha, benar. Iya. Oh, gitu. Jadi niat di sini itu kayak lo ya harus rela melakukan apa yang nggak orang lain lakukan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya itu adalah gini, ketika orang lain misalnya berat badan kamu berlebih ya, gitu, overweight. Ya. Overweight. Itu misalnya orang biasa yang overweight, gue makan mie aja gue makan mie aja bodo amat gitu. Tapi kalau yang kamu yang badannya sebenarnya sama gitu, sebenarnya kalau misalnya kamu emang nggak niat mau makan mie juga terserah aja. Tapi di sini karena aku bilang niat, jadi ya dia makan mie, gue nggak usah, karena gue cita-cita gue mau jadi pramugari, gue harus nurunin berat badan biar sesuai dengan syarat yang diminta oleh maskapainya gitu. Istilahnya determinasi ya. Jadi walaupun ada tekanan dari luar, orang-orang pada makan mie, makan gorengan, terus mungkin main game online, padahal kamu di sini kalau misal kamu benar-benar niat jadi pramugari, maka kamu harus disiplin, makanannya dijaga, mungkin nggak sering-sering main game online supaya mata juga terjaga gitu ya. Mulainya dari situ ya, dari niat dulu ya. Dari niat dulu. Pokoknya kalian tuh kalau misalnya udah niat, udahlah, kedepannya mungkin akan gampang. Tapi kalau misalnya kalau udah kayak gini Pi, kalau udah niat itu lu mau gagal, misalnya aku udah niat banget mau jadi pramugari, aku gagal, dan aku sendiri pernah gagal gitu, aku pernah merasakan gagal gitu.
aku nggak yang emang gara-gara ini nih menyalahkan keadaan, menyalahkan yang interview, menyalahkan yang ngetes gitu. Aku nggak, aku introspeksi diri sendiri, yang salah di mana sih gitu. Oh, kalau emang ini yang salah ya udah aku perbaiki, nanti aku balik lagi dengan Dita yang berbeda. Oh, Gitu. selalu ada perbaikan lah. Iya. Ketika niat itu, niat artinya selalu ingin ada perbaikan sampai kepada akhirnya mencapai tujuan. Ya, jadi buat kamu yang pengen jadi pramugari, jangan patah semangat gitu. Kalau misalnya memang kalian gagal, jadi nggak masalah, gagal sekali itu wajar, ya nggak sih? Gitu. Tapi jangan membuat kalian tuh down gitu loh. Kalian harus bangkit lagi. Kalian gagal boleh gitu, tapi jangan terus down, terus udah gue nggak mau lagi gitu. Gue yakin gue akan gagal lagi. Enggak, jangan kayak gitu, lebay deh ya. Oke. Nomor 1 niat. Nomor 2 apa? Nomor 2 menurut aku adalah jaga gigi dan mata. Itu penting banget sih. Gigi dan mata. Iya, kayak gini ya. Kalau mata itu, kenapa mata itu penting? Kenapa mata itu kan ada tuh syaratnya ya, kualifikasinya tuh nggak boleh nggak boleh pakai lensa glass, nggak boleh pakai kacamata. Iya kan, kayak gitu. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya, ini alasannya menurut aku, pesawat kan panjang. Oke. Dan kenapa kan pramugari emang nggak boleh pakai kacamata kan? Iya. Ya nggak sih, pesawat kan panjang gitu. Jadi ada pada saat pesawat itu mengalami emergency gitu kan, atau misalnya PA itu yang dibuat apa sih, halo-halo, mic-nya ya. Kalau iya. orang awam tuh mic-nya gitu, yang buat halo-halo itu mati gitu. Kita tuh pakai kalau di pesawat itu kita sesama kru tuh pakainya signal tangan. Oh, Pakai gitu. signal tangan. Kalau misalnya mata kalian minus, nggak kelihatan. nggak kelihatan ini sinyal apa gitu. Misalnya pintu udah ditutup, pintu pesawat udah ditutup, kan harus laporan dong. Oh, iya. Harus laporan gitu ke seniornya gitu, harus laporan ke sesama gitulah. Udah thumbs up, namanya thumbs up. Oh. Nah gini, kalau misalnya apa nih, nggak kelihatan, nanti malah kelihatannya begini lagi. Salah. kayak gitu. Oke, iya, mata iya. Kalau gigi sendiri, jangan sampai gigi kamu berlubang. Kalau emang gigi kamu udah berlubang, tambal lah. Karena gini, kalau misalnya orang lain naik pesawat cuma sekali 2 kali naik pesawat giginya berlubang, mungkin nggak masalah gitu. Kalau pramugari dalam keadaan gigi lo berlubang terus naik pesawat tiap hari, misalnya 6 landing, setiap desain pesawatnya sakit, setiap pesawatnya desain sakit, itu parah loh, sakit banget loh kalau misalnya gigi karena berlubang. tekanan ya, tekanan Tekanan, udara iya, ya. karena tekanan gitu. Makanya kenapa itu menjadi salah satu syarat. Oh, jadi buat temen-temen yang giginya sekarang berlubang, segera ditambal. Dan yang sekarang giginya masih sehat, benar-benar dijaga, sikat gigi 2 kali sehari dan setelah makan gitu. Iya, pokoknya sebelum tidur lah sikat gigi lah gitu. Kalau aku sih sebelum tidur sikat gigi ya. Pokoknya aku tuh waktu mau daftar pramugari tuh bener-bener apa ya, karena udah niat ya, jadi nggak boleh ini, nggak boleh. Pokoknya kalau orang lain, enak banget ya orang lain bisa kayak gini, ya bodo amat, pokoknya gue nggak boleh gitu. Demi cita-cita kayak gitu sih. Oke, lanjut. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu apa ya, menurut aku tinggi badan sama berat badan itu paling penting. Itu syarat utama waktu dites itu. Oh, soalnya itu yang kelihatan ya. Jadi kita datang nih rame-rame rombongan orang ngedaftar, itu kelihatan banget siapa yang tingginya ideal, siapa yang mungkin berat badannya tidak ideal. Itu di situ benar-benar sistem gugur. Oh, sistem gugur. Iya, sistem gugur. Jadi sistemnya kayak bukan diskualifikasi ya, kayak udah misalnya tingginya nggak nyampe, ya udah pulang. Auto langsung pulang gitu. Jadi nyesek nggak sih pada saat misalnya kita ikut perekrutan, ikut tes pramugari itu di suatu kota, misalnya di Denpasar ya, misalnya di Denpasar ada pembukaan. Nah, kalian udah di Denpasar tuh selama seminggu, pas tahap terakhir kalian gagal. Aduh, gitu, sakit ya. banget dong. Kalau yang pertama mungkin yang tinggi badan berat badan itu tahap awal mungkin nggak begitu kerasa, kalau tahap akhir mungkin bakal kerasa sih gitu. Jadi yang pertama dicek
waktu kalian datang, yang pertama dicek itu bukan dokumen kalian, yang pertama dicek itu tinggi kalian diukur tingginya, beratnya ditimbang. Jadi misalnya gimana sih kalau misalnya beratnya bisa tapi tingginya nggak bisa sih. Kalau tingginya bisa tapi beratnya nggak bisa juga, jadi harus imbang gitu. Ada perhitungannya biar berat badan ideal tuh kayak gimana tuh, ada perhitungannya. Gimana tuh? Tinggi badan kalian dikurangin 110. Jadi misalnya tinggi kalian 160 itu dikurangin 110. Jadi 50. Jadi kalau misalnya tinggi kalian 160, berat badan idealnya adalah 50. gitu. Oh, gitu. Iya, tinggi badan. Ingat, tinggi badan berat badan itu syarat utama yang dites nanti. Jadi kalian datang itu tinggi badan sama berat badan dulu. Gitu. Kalau tinggi sih kayaknya udah given ya dari Iya. Allah ya. Jadi kayak misalnya kita mau ninggiin pun kita nggak bisa ninggiin lebih dari berapa senti yang signifikan atau gimana ya. Tapi kalau berat badan itu kan itu kan dari kita sendiri ya, disiplin diri kita bisa. menjaga pola Iya. makan kan ya. Tapi kalau menurutku tinggi badan masih bisa dirubah kok. Oh ya? Iya. Kalau menurut aku ya, rajin-rajin aja olahraga, renang. Oh, olahraganya Renang, skipping. Renang, skipping. Nah, itu waktu itu kan sekarang tuh kayak banyak alternatif yang tarik tinggi badan itu loh. Oh, Dan iya, jangan iya. salah, aku juga pernah ikut loh tarik tinggi. Karena aku tuh orangnya nggak pede gitu. Jadi misalkan pun aku pede tinggi, aku ngepas gitu. Aku tuh tingginya ngepas ya. Itu aku aduh ini takutnya gimana gitu. Kalau ngepas, iya kalau bener ngepas gitu. Iya kalau bener yang diminta segitu gitulah. Kalau misalnya tiba-tiba merosot pas diukur kan sakit gitu. Makanya Menciut gitu ya. menciut, iya. Nah kayak gitulah, tinggi badan, berat badan itu kalian Benar-benar wajib dipersiapkan. diperhatikan banget. Bagi teman-teman yang masih dalam masa pertumbuhan, misalnya lagi SMP atau SMA. masih baru masuk SMA. Ya, Nah, itu adalah saat-saat yang tepat untuk berolahraga yang menunjang tinggi badan ya. betul sekali. Tinggi badan dan berat badan penting. Selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya adalah kalian itu jangan mengandalkan tinggi yang ngepas. Oh, yang tadi dibilang ya, jadi harus ada spare ya. Ya, jadi Jangan mepet lah istilahnya. Jadi gini, nggak bisa nih, misalnya yang diminta tingginya adalah 158, terus kalian diukur 157,9, walaupun cuma tinggal sedikit lagi, kenapa sih lebay banget sedikit aja nggak dilolosin ya, nggak bisa, karena emang udah peraturannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian tingginya, jangan kepedean dulu lah, jangan pede dulu kalau misalnya tinggi badan gue udah 158 kok pasti gue masuk gitu, nggak gitu juga gitu. Oh, karena Kalian- penggarisnya juga beda ya. mungkin Iya, ya. jadi kayaknya dikurangin deh 2 cm deh. Iya, biasanya sih gitu ya. Kalau menurut aku sih dikurangin ya, tapi ya nggak tahu ya gitu. Oke. Apa lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi, menurut aku adalah postur tubuh. Postur Postur tubuh itu penting banget. Jadi buat kalian itu kayak kurangin duduk bungkuk gitu loh. Kalau belajar baca buku jangan bungkuk, udah lah gitu. Kayak gitu. Jadi postur itu sangat banget itu juga sebagai syarat juga. Jadi misal kalian datang tinggi badan, berat badan lolos. Nggak sampai di situ aja. Kalian nanti ada tahap kedua namanya performance. Menurut pengalaman aku pribadi, performance itu waktu itu aku performance dikumpulin 5 orang, jadi 1, 2, 3, 4, 5 baris. Nah, habis itu disuruh perkenalan pakai bahasa Inggris, habis itu ditanyain kayak what daily activity today, kayak gitu-gitu loh. Pakai bahasa Inggris Yes. ditanyanya. Iya, itu tergantung usernya masing-masing mau nanya apa gitu. Nah, itu kalian jawabnya harus percaya diri, jangan banyak gitu-gitu, jangan usahakanlah percaya diri aja lah, walaupun jawabannya salah nggak apa-apa, yang penting percaya diri. Nah, terus habis itu dilihat nih kulit tangan, dilihat muka, kaki, itu dilihat ada bekas lukanya atau enggak gitu. Aku ada bekas lukanya gitu, tapi jangan sedih gitu, bisa ditutupin kok bekas luka. Aku Bisa atau boleh? bisa ditutupin. Oh, bisa ditutupin. Iya, kalau boleh aku nggak bisa, nggak tahu ya gitu. Pakai Hansaplast. No, kalau pakai Hansaplast tahu dong kalau itu bekas luka, kalau itu luka. Jadi pakai apa? Jadi pakai foundation. Jadi kalian beli semen. no foundation. Semen kan bikin fondasi gitu. Foundation.
Foundation. Oh, kosmetik. Iya. Oh, foundation. Ya, kalian cari yang warnanya gelap dulu. Gelap, terus abis itu kalian timpa sama foundation lagi yang sesuai dengan warna kulit kalian. Abis itu tepuk-tepuk sama bedak tabur. Bedak taburnya jangan yang putih, yang baik. Ya, kalau bisa warna kulit kalian gitu, kayak kuning langsat kayak gitu. Jadi disamarkan ya, Disamarkan. bukan dihilangkan ya Jadi, sementara ya. Iya, jadi misalnya pun memang user ketahuan, waktu itu aku ketahuan sama usernya gitu. Kenapa gitu? Ini bekas luka ya gitu, ditutupin ya? Iya gitu. Oh, terus kalau misalnya kamu lolos nanti lolos jadi pramugari, apa yang akan kamu lakukan? Aku jawab, aku akan laser lukanya gitu. Dari situ tuh kayak ada nilai plus. Oh, ini tuh mau berjuang gitu, emang usahanya ada. Itu penting ya berarti ya. Iya. Jadi interviewernya ngelihat kita punya usaha untuk menjadi lebih baik gitu ya. Ada niat untuk benar-benar jadi pramugari dan itu adalah nilai plus. Betul sekali. Begitu. Lu cantik doang nggak bisa. Lu cantik doang nggak bisa. Jangan sampai kalian